Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Lulu Ernayanti, NIM 858856952, jurusan PGSD Universitas Terbuka. Kali ini kita akan melakukan praktek mengajar untuk pembelajaran terpadu. Oke, semuanya sudah siap? Mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Gimana? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah kalau semuanya sudah sarapan. Kalau gitu sekarang Bu Lulu akan ngetes kalian kalau kalian semuanya sudah sarapan. Ya, satu kali tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum Bu Lulu mulai pembelajaran, kita absensi dulu ya. Oke. Abi Nuril Hamnas Hadir. Deviana Hadir. Ibnu Hadir, Bu. Surya Hadir. Kenzo Hadir, Bu. Maulid mana Maulid? Oh, Maulid tidak hadir. Oke. Sudah ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dalam mempelajari materi ini, Bu Lulu harap kalian bisa memahami dan membedakannya dengan makhluk tak hidup. Nah, kali ini Bu Lulu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti harus bisa mencari 5 hewan dan 5 tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, di sini pernahkah yang melakukan pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Misalnya, apakah tumbuhan itu bergerak? Apakah tumbuhan itu bernafas? Apakah hewan itu berkembang biak? Nah, coba sekarang acungkan tangan. Iya, Deviana? Oke, jawaban Deviana sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Deviana. Oke, sebelum kita masuk kegiatan inti pembelajaran, ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan makhluk hidup? Yang tahu coba angkat tangan. Ya, Ibnu, apa itu yang dimaksud makhluk hidup? Ada yang ingin memiliki pendapat lain? Oke, ya benar sekali. Jadi makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Apa saja? Yang pertama ada bernafas, memerlukan makan dan minum, berkembang, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Jadi itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sekarang dibuka halaman 25 di buku paketnya ya. Dulu kasih kalian waktu 10 menit untuk membaca. Oke, semuanya sudah selesai membacanya. Nah, sekarang coba perhatikan papan dulu. Nah, tadi kalian kan sudah membaca, pasti kalian sudah menemukan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Nah, yang pertama adalah bernafas. Ada yang tahu apa itu bernafas? Coba, ada yang tahu? Oke, sekarang ikuti Bu Lulu. Bu Lulu akan hitung 1, 2, 3. Kalian coba tarik nafas, kemudian nanti hembuskan. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Sudah? Ada yang tahu kalau gitu apa itu yang dinamakan bernafas? Ya benar, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bernafas itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita anak-anak. Jadi kalau tidak bernafas pasti akan mati. Oke, ciri-ciri yang kedua yaitu memerlukan makan. Nah, semua makhluk hidup itu pasti memerlukan makan anak-anak, baik itu hewan, tumbuhan maupun
manusia. Nah, tadi di awal pembelajaran Bu Lulu kan menanyakan kepada kalian, sudahkah kalian sarapan? Dan kalian menjawab sudah. Nah, sarapan adalah salah satu kegiatan makan. Kenapa manusia itu memerlukan makan? Karena makan merupakan salah satu sumber energi. Apa yang terjadi jika manusia seharian tidak makan? Pasti lemas, bukan? Ya, karena tidak ada energi yang masuk ke tubuh kita. Oke, ciri-ciri yang ketiga itu ada tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri ini. Ada hewan, tumbuhan, dan manusia pasti memiliki ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Sekarang kita ambil contoh di kelas ini. Di sini ada Adele. Adele pada tahun 2013 itu pasti sudah menjadi bayi yang lucu, kecil, dan mengemaskan, ya kan? Nah, Adele di tahun 2013 itu masih bertinggi badan 50 cm dan beratnya masih 4 kilo. Sekarang Adele kelas berapa? Kelas 3 SD. Nah, Adele di kelas 3 SD ini memiliki tinggi badan 126 cm dan beratnya 18 kilo. Jadi Adele ini sudah memiliki tumbuh dan berkembang. Dia melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan tumbuhan juga memiliki ciri-ciri ini. Kita ambil contoh sekarang, tumbuhan cabai. Siapa yang di rumahnya menanam cabai? Oke, misal cabai yang ditanam di sawah itu kan semula dari sebuah biji kecil, ya kan? Dari sebuah biji kecil. Kemudian cabai itu akan tumbuh menjadi tunas. Selanjutnya berkembang dan akan menjadi pohon cabai yang bisa berbuah. Nah, sebelum Bu Lulu melanjutkan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Kalau gitu Bu Lulu yang akan tanya ke kalian. Dari ketiga ciri-ciri makhluk hidup yang Bu Lulu jelaskan, adakah ciri-ciri itu yang ada pada kalian? Ya, kalian bernafas, memerlukan makan dan tumbuh dan berkembang. Oke, biar tidak loyo semuanya berdiri, ayo. Ayo berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. 1 kali tepuk semangat. Semangat. Nah, oke, baik, Bu Lulu lanjutkan menjelaskannya ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Ada yang tahu apa itu berkembang biak? Melahirkan, Bu. Bertelur, Bu. Melahirkan dan bertelur merupakan salah satu ciri, yaitu berkembang biak. Di sini berkembang biak adalah bertambahnya jumlah anggotanya ya. Jadi dari ayam 1 jadi ayam 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Jadi berkembang biak itu adalah penambahan anggotanya. Nah, di sini ayam yang semula dari ayam bertelur menetas jadi itik kemudian jadi dewasa atau ayam dewasa. Berkembang biak ini adalah cara untuk mempertahankan jenisnya. Ciri selanjutnya yaitu bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Kalau manusia bergerak dengan kaki, anak-anak. Nah, kalau hewan bisa bergerak dengan kaki, dengan sayap, dengan sirip. Sekarang Bu Lulu tanya, tumbuhan bergerak dengan apa? Ada yang tahu tumbuhan bergerak dengan apa? Nah, tumbuhan ini bergerak dengan rangsangan. Kita ambil contoh nih, bunga matahari. Ada yang tahu bunga matahari? Ya, yang ada kuacinya itulah anak-anak. Nah, bunga matahari itu pasti menghadap ke rangsangannya. Rangsangannya adalah apa? Adalah matahari. Misal mataharinya berada di sebelah timur, pasti bunga matahari itu akan menghadap ke timur. Jadi bergeraknya adalah dengan rangsangan. Sekarang ciri-ciri yang keenam atau yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Langsung Bu Lulu contohkan di sini manusia.
Nah, kalian kalau ketika ada sorot lampu yang mengarah ke mata kalian, kalian akan refleks seperti apa? Menyipitkan mata, bukan? Nah, berarti tandanya kalian peka terhadap rangsangan. Rangsangan berupa apa? Berupa cahaya. Nah, sedangkan kalau contoh lagi hewan atau tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu itu kalau kita sentuh menggunakan tangan kita, pasti daunnya akan menutup. Karena apa? Karena daun putri malu itu peka terhadap rangsangan. Rangsangan berupa sentuhan. Nah, dari penjelasan Bu Lulu tadi, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, kalau nggak ada, sekarang Bu Lulu yang tanya ke kalian. Oke, dari penjelasan Bu Lulu tadi, adakah yang ingin bertanya? Atau adakah yang ingin ditanyakan ke Bu Lulu? Coba. Kalau gitu, kalau kalian tidak bertanya, Bu Lulu yang akan bertanya ke kalian. Oke, coba Surya sekarang. Surya, apakah ikan asin itu merupakan makhluk hidup? Bagaimana Ibnu? Apakah ikan asin merupakan makhluk hidup? Sekarang pertanyaan yang kedua nih. Burung, capung, ikan, kupu-kupu, dan kura-kura. Coba sebutkan hewan yang bergerak dengan sayap. Oke, pertanyaan ketiga. Sebutkan 5 jenis hewan yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, sebutkan 5 tumbuhan yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, yang bisa jawab berarti jos. Adakah tumbuhan yang tidak dapat bergerak? Nah, adakah yang bisa memberikan kesimpulan hasil belajar kita hari ini? Yang ada, coba angkat tangan. Ya, jawabannya sangat tepat sekali. Jadi, kita hari ini belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Itu ada bernafas, ada memerlukan makan, tumbuh dan berkembang biak, bergerak, dan peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang Bu Lulu akan menuliskan 5 soal, nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Oke anak-anak, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan pernah pantang menyerah. Sekian dari Bu Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.